Halo semuanya, balik lagi dengan aku Anjas dari Epic Camera. Kali ini teman-teman kita akan bahas hasil kamera dari Tecno Pova 2. Yuk langsung aja kita bahas. Namun sebelum itu ya, kita akan kasih tahu dulu nih untuk spesifikasi singkat dari Tecno Pova 2 ini. Untuk kamera utamanya di sini beresolusi sebesar 48 megapiksel, sedangkan untuk 3 kamera lainnya hanya beresolusi 2 megapiksel, yaitu lensa makro dan juga lensa depth. Dan untuk fitur-fiturnya di sini saya bilang cukup komplit ya. Di sini ada AI cam, ada portrait, ada juga super malam, ada mode lambat Ultra HD, mode cantik dan tembakan AR. Kemudian pada bagian video ini yang menarik ya, HP gaming tapi udah support stabilisasi. Jadi kalau buat video akan lebih stabil. Kemudian tak lupa juga pada bagian resolusi ini tidak mentok di 1080p, tapi kita bisa sampai di 2K. Mantap ya, HP gaming bisa dengan resolusi tinggi seperti itu. Oke, yuk teman-teman langsung aja kita lihat hasil kamera dari Tecno Pova 2 ini. Oke, jadi ini adalah hasil dari Tecno Pova 2. Ini fotonya menggunakan auto dan dalam kondisi agak sore hari. Kita bisa lihat ya teman-teman, untuk hasilnya udah cukup lumayan. Detailnya oke, warnanya lebih ke natural dan dynamic range ini bisa dibilang tinggi ya. Dan ini nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman kalau teman-teman mau beli. Hasilnya oke, dan kalau menurut saya juga kalau teman-teman suka traveling ini cukup bagus kalau kita gunakan ya, karena di dalam videonya pun nanti udah support yang namanya stabilisasi. Kemudian untuk kamera depannya hasilnya seperti ini. Ini menggunakan mode auto, AI on, dan tidak berada pada mode cantik. Hasilnya lebih ke natural. Dan saya suka dengan warnanya, saturasi juga oke, dynamic range juga cukup bagus. Dan tentunya yang dihasilkan itu nggak terlalu memalukan ya. Apalagi kan ini HP gaming gitu teman-teman. Dan ini cukup rekomendasi kalau teman-teman mau beli. Untuk kameranya pun juga oke, khususnya kamera depan juga ya. Dan untuk bokeh nih, untuk bokehnya juga lumayan teman-teman. Ini terlihat rapih ya untuk bokehnya, dan walaupun agak kurang natural gitu ya, tapi kalau menurut saya udah cukup lumayan ya. Apalagi kan HP gaming dengan tidak mengutamakan fitur pada bagian kamera. Tetapi kalau untuk si Tecno Pova 2 ini saya rasa udah cukup oke gitu teman-teman. Kemudian untuk video ini contoh di resolusi 1080p dan ACE dimatikan atau stabilisasi dimatikan. Hasilnya seperti ini, sama kayak di kameranya. Kalau menurut saya udah cukup bagus, dan kalau ini HP gaming ini sangat direkomendasikan banget kalau teman-teman mau beli. Jadi nggak hanya gamingnya aja yang didapetin, tetapi kameranya juga bagus teman-teman. Kemudian saya coba juga untuk tes untuk stabilisasinya ketika dihidupin. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini stabilisasi on di 1080p, dan untuk FPS nya default ya, nggak bisa diatur. Dan hasilnya oke ya, bisa lihat juga dynamic range juga tinggi, saturasinya juga pas. Dan untuk kualitas dari stabilisasinya juga lumayan ya. Ini kan hanya ACE ya teman-teman, jadi kualitasnya seperti ini, bisa dinilai juga sendiri untuk hasilnya.
Kemudian juga ada makro ya. Jadi satu lensa di kamera ini makro dan hasilnya seperti ini. Kalau untuk makro sih nggak terlalu berekspektasi ya. Hasilnya kalau menurut saya sih oke-oke aja, walaupun sebenarnya kurang ya, tetapi lumayan lah, masih tetap disematkan. Kemudian untuk malam hari ini di Tecno udah support night mode ya. Nanti kita lihat untuk hasilnya. Dan ini contoh yang tanpa night mode. Kalau menurut saya lebih bagus kalau misalnya kita mengambil gambarnya ketika di malam hari, cahaya kurang maksudnya, night mode-nya dihidupin dan hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan lebih maksimal, warnanya lebih oke, detailnya lebih dapat, dan juga meminimalisir noise. Bisa dilihat ya teman-teman ya, hasilnya akan lebih jernih dan lebih bagus. Kalau teman-teman bisa mengambil gambar yang cahayanya kurang, hasilnya akan bagus seperti ini. Tapi saya tidak merekomendasikan nih kalau teman-teman buat foto dengan objek sumber cahaya. Maksudnya adalah yang kayak lampu-lampu kayak gini teman-teman. Tuh jadinya akan ngebuat gambarnya tuh kurang bagus ya. Tapi kalau hanya mengambil gambar seperti ini ya, yang nggak berada dalam sumber cahaya, itu hasilnya akan bagus-bagus saja dan detailnya lebih oke. Sekali lagi, detail cukup bagus teman-teman. Dan ini cukup apa ya, bagus juga ya, apalagi ini di HP gaming gitu teman-teman. Kemudian untuk kamera depan hasilnya seperti ini untuk di malam hari. Untuk kamera depan malam hari kalau menurut saya ini hanya sebatas pas-pasan saja ya teman-teman ya, walaupun memang kalau dari sisi kualitas ini agak kurang, tetapi udah lumayan ya, apalagi kan ini HP gaming teman-teman. Dan untuk video, kalau menurut saya teman-teman, ini contoh video yang akan saya tunjukin ketika agak di sore hari. Maksudnya karena dalam kondisi sore hari ataupun cahaya nggak sedikit kurang, ini langsung kayak ada patah-patah gitu teman-teman. Ini karena ice ya. Jadi gini tuh, bisa lihat ya di bagian atas itu agak sedikit patah-patah gitu teman-teman. Nah, misalnya kalau dalam kondisi cahaya yang cukup, hasilnya akan bagus nih kayak gini. Nggak ada yang bermasalah ya. Video di kamera depan kondisi cahaya yang cukup, ini lebih bagus lagi teman-teman. Tuh nggak ada kayak yang tadi ya, kayak patah-patah gitu, nggak ada. Kalau kondisinya itu benar-benar cerah teman-teman, yang harus digarisbawahi kayak gitu. Nih hasilnya bagus ya. Untuk detail dynamic range juga oke ya, nggak terlalu bermasalah. Nah ini malam harinya teman-teman, jadi kayak gini ya. Yang saya maksud kalau malam hari ini akan semakin kelihatan, akan banyak kayak patah-patah gitu ketika stabilisasi dihidupin. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan Tecno Pova 2 ya. Untuk kualitas audionya kayak gini, teman-teman bisa menilainya. Kalau untuk kualitas gambar udah oke ya, lumayan ya teman-teman.
Gimana untuk kualitas audio yang dihasilkan dari Pova 2 ini? Kira-kira gimana? Dan kalau menurut saya ini udah cukup lumayan ya dari kualitas audionya. Apalagi videonya juga udah cukup oke lah ya. Dengan harga segini,